Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Anas Ngisuddin, dan Putri Rizky Damayanti akan membawakan presentasi yang berjudul dakwah dan proses komunikasi. Langsung saja, kita akan membahas yang pertama yaitu dakwah dan komunikasi, yang kedua proses komunikasi, yang ketiga komunikasi dakwah, yang keempat media yang digunakan dalam berdakwah. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu dakwah dan komunikasi. Dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah menerangkan tentang dakwah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadiluhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana dan pelajaran yang baik, serta bandahlah mereka secara baik. Sesungguhnya Tuhanmu itu lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Tuhanmu juga yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuknya. Lalu pengertian komunikasi. Jika kita membicarakan komunikasi, kita juga akan membicarakan bahasa, karena keduanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Berdasarkan catatan sejarah yang ada, tidak ada yang tidak menggunakan bahasa dalam berkomunikasi, karena bahasa adalah alat yang efektif dalam berkomunikasi. Komunikasi mempunyai filsafat yang menyatakan bahwa kehidupan manusia itu ditentukan oleh 3 unsur utama, yaitu unsur biologis, fisik, dan sosial. Menurut John Weinberg, konsep dari komunikasi itu terbentuk 3 tipe, yaitu yang pertama searah. Maksudnya semua kegiatan yang dilakukan seseorang dari awal sampai akhir tidak berubah, yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah rangsangan sehingga membangkitkan respon dari penerima pesan. Lalu yang kedua, interaksi. Komunikasi sebagai proses dari sebab akibat adanya aksi reaksi yang saling bergantian antara komunikator dengan komunikan. Yang ketiga, transaksi. Maksudnya adanya respon yang teramati maupun yang tidak teramati, namun juga semua transaksi komunikasi yang perilakunya itu cenderung berorientasi kepada penerima pesan. Lalu pembahasan kedua yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi adalah sebuah cara tentang bagaimana seseorang komunikator menyampaikan pesannya kepada komunikan, sehingga hal tersebut bisa menciptakan adanya persamaan arti antara komunikator dengan komunikan. Proses komunikasi sendiri bertujuan untuk membuat suatu komunikasi itu bisa efektif. Proses komunikasi terjadi jika interaksi antara manusia serta di dalamnya itu terdapat penyampaian pesan yang bertujuan untuk bisa mewujudkan motif yang ada dalam komunikasi. Proses komunikasi juga bisa dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri meliputi karakter, tujuan, dan latar belakang dari komunikator dan komunikan. Sementara untuk faktor eksternal meliputi hambatan dari komunikasi, nilai atau norma yang ada di masyarakat, dan tempat terjadinya komunikasi. Lalu ada proses komunikasi menurut para ahli. Proses komunikasi yang pertama yaitu dari Aristoteles, yang mengatakan bahwa proses komunikasi ini terdapat 5 elemen, yaitu speaker, speech, occasion, audience, dan efek. Proses ini juga berlangsung secara linear atau satu arah. Yang kedua yaitu proses komunikasi menurut Laswell.
Model ini dituangkan pertama kalinya pada tahun 1948 dalam bentuk tulisan yang berjudul The Structure and Function of Communication in Society. Proses ini sama seperti proses komunikasi Aristoteles, yaitu secara linear atau satu arah. Menurut Laswell, terdapat 5 komponen, yaitu who, what, channel, whom, dan efek. Lalu ada proses komunikasi menurut Scrum. Proses komunikasi ini berlangsung secara dua arah, di mana penerima pesan dengan penerima pesan itu dapat berganti peran dalam mengirim dan menerima pesan. Proses ini memiliki 3 komponen, yaitu encoder atau pengirim pesan, message, dan decoder atau penerima pesan. Demikian dari saya. Pembahasan yang selanjutnya akan dibawakan oleh Putri Rizky Damayanti. Selanjutnya yaitu komunikasi dakwah. Kedudukan komunikasi dalam Islam itu sama pentingnya dengan kedudukan komunikasi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jika kita perhatikan lebih jauh lagi, dakwah itu merupakan komunikasi dengan proses dasar. Pengertian dari komunikasi dakwah sendiri yaitu sebuah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan yang sumbernya itu berasal dari Al-Quran dan hadis dengan menggunakan media baik itu lisan maupun tulisan dan bertujuan untuk merubah perilaku, pendapat, dan sikap seseorang yang awalnya buruk menjadi lebih baik dan sesuai syariat Islam. Di sini kita bisa melihat contohnya yaitu ada orang muslim yang sedang mendengarkan program Islam di radio dan dia mengambil manfaat dari program tersebut. Nah, hal ini terjadi karena dia tidak bisa datang langsung ke tempat ceramah itu berlangsung, sehingga dia memanfaatkan media massa yang ada dalam kehidupan sehari-harinya dengan tujuan untuk menjaga kontinuitas keberagamaannya. Sama halnya dengan komunikasi dakwah juga memiliki beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu 1. Komunikator dakwah atau da'i. 2. Komunikan atau mad'u. 3. Materi dakwah atau maddah. 4. Media dakwah atau wasilah. 5. Metode dakwah atau tarikah. 6. Mempunyai efek. Selanjutnya kita membahas mengenai media dakwah. Menurut Hamzah Ya'qub, terdapat 5 media yang bisa digunakan dalam kegiatan berdakwah, yaitu lisan, seperti berpidato dan penyuluhan. Yang kedua, tulisan, seperti buku, majalah, dan spanduk. Yang ketiga, lukisan, bisa berupa gambar, poster, dan lain-lain. Yang keempat adalah audiovisual, yaitu biasanya menggunakan media massa seperti televisi dan radio. Dan yang terakhir adalah akhlak, yaitu perbuatan nyata dari seorang komunikator yang ditujukan kepada masyarakat umum demi tujuan untuk mengajak mereka untuk ikut dalam apa yang dia contohkan sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Media dakwah adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan sesuatu, baik itu berupa media cetak maupun elektronik. Bisa disimpulkan bahwa media dakwah adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang bisa bermanfaat untuk membangun hubungan antara sesama menggunakan pertukaran informasi yang bertujuan untuk saling menguatkan perilaku dan sikap serta merubahnya ke hal yang lebih baik. Di sini ada 2 hal, yaitu program acara keberagamaan, yang kedua adalah internet. Untuk yang pertama, bisa melalui media cetak seperti contoh di atas, kita menggunakan media radio untuk berdakwah. Selanjutnya adalah internet. Di sini kita bisa menggunakannya melalui email, file, bisa lewat forum WhatsApp, diskusi interaktif di media sosial, website, dan lain sebagainya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa proses komunikasi dengan proses komunikasi dakwah itu memiliki persamaan, yaitu komunikasi antar 2 arah yang tujuannya itu untuk diajak, mengajak,
serta menerima ajakan. Agar tujuan dakwah bisa tercapai, diperlukan efek yang merupakan langkah utama, yaitu kemampuan untuk menganalisa efek dakwah. Tanpa adanya kemampuan tersebut, mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam menentukan strategi dakwah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau apapun itu bisa disampaikan melalui GBWA. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.